kemarin kakak sempat ngucap ani no simpanan ya. Oke. Ya itu mungkin bisa diutarakan tuh, kak tuh lagi rame juga tuh. Bedanya. Kenapa kak? Bedanya tuh mungkin kalau Itu kan lagi di dikasih podcast kali- ya, jadi kayak refleks aja kayak ya udah ani sorry saya ini yang kalau ani kan sorry yang di BO gitu kan. Kalau simpenan itu kan dia dikasih per bulannya jajannya dan dibiayai gitu kan. Itu sih perbedaannya. Bagaimana? Iya, benar, nggak turut Ya betul, nggak turut ke pasangan. Aneh kan seperti nasi bungkus gitulah istilahnya. Nasi mana kan cuma satu. Berarti ya kalau bisa dikaitkan dengan Kalisa yang sekarang itu mungkin Kalisa di yang simpenan gitu ya kayak. Iya, pas sama beliau ya. Waktu sama beliau ya. Kak, sorry kak, sebelumnya mungkin bisa diceritakan nggak sih, Kak? Kakak tuh sama beliau itu sudah berapa lama mungkin menjadi Hubungan. Menjalin ya, hubungan. Hampir 1 tahun. Cuma dia doang kan. Oh ya, waktu sama Pak RK itu emang sama dia aja karena kan dia tipe kalian protek. Oke, saya mau maaf ya, dulu masa lalu saya ini brutal gitu loh. Saya mau sama cowok mana juga nggak akan bisa gitu karena saya kemanapun itu selalu diikuti gitu loh. Tapi saya nggak tahu sama orang-orangnya dia. oh seprotek itu berarti ya. Tapi dapat dipastikan ya kalau istrinya Pak RK sendiri nggak tahu hubungan kakak dan suami. Terakhir kalau untuk Ibu Love, mohon maaf Ibu sebelumnya saya harus bicara. Kata bapak sih, ya kata beliau sih sudah tahu karena saya pernah chatting beliau, katanya handphonenya letak di meja dan Ibu tahu, Ibu sudah mau tahu gitu. Di usia hubungan ke berapa bulan tak tahu. Berapa bulan gimana? Kan kakak kan setahun. Kalau untuk ingat masa lampau 4 tahun lalu aku lupa ya. Gitu. Mungkin di awal-awal kan. Oh sejak awal Di ya? pertengahan, sorry. Di pertengahan. Dan berarti setelah tahu ya dibiarkan gitu apa gimana kak sama istrinya beliau? Aku nggak tahu. Itu kan masalah mereka berdua. Nggak tahu. Pas bapak bilang, oh ibu ternyata udah tahu, masih berhubungan nggak setelah itu Kak? Masih komunikasi, masih ditransferin gitu Kak? Masih sampai selin umur 3 tahun pun masih, tapi melalui ajudannya gitu loh. Dan Yang itu inisial R mengakui ya, ini. ketika itu Dan sekarang ajudan ini menghilang, nggak tahu. Semenjak ada kasus ini naik, sudah tidak ada lagi tuh dia. Kak, dalam 1 tahun yang tadi kakak sebutkan, mungkin selama 1 minggu itu kakak intens ketemunya tuh seminggu berapa kali sama beliau? Begini, beliau orang sibuk ya, waktu itu masih menjabat ya. Jadi saya ketemu 3 hari 2 malam. Itu di Palembang. Tapi memang berhubungan itu setiap hari. Oh, komunikasi lewat ini ya kayak berarti ya? Lewat media sosial gitu ya. Betul. Tapi berarti setelah itu memiliki hubungan tapi hanya sebatas komunikasi saja atau sampai ketemu juga beberapa kali setelah dari Palembang itu kak? Ini boleh masuk TV nggak nih kalau saya ngomong? Ya. Kan beliau itu kan orang waktu itu masih menjabat, ya. Jadi kita komunikasinya lewat video call. Beliau memaksa saya untuk mengirim video sure, ya. Beliau memaksa saya untuk mengirim video sure yang dijanjikan nanti akan dikasih sejumlah uang. Selalu begitu. Gimana ya mbak? Selain kayak orang pacaran, tapi dia lagi sibuk gitu. Misalnya lagi di luar kota atau lagi di luar negeri, tapi kangen mungkin gitu kan. Jadi ya udah kita video call gitu komunikasinya. Tapi berarti sudah tidak ada pertemuan setelah dari Palembang itu kak? Iya, nggak ada, belum. Kan suami Langsung berarti gacor ya. Oke ya. dumplak dung deh. Dan beliau tuh pernah menuduh saya hamil katanya sama mantan saya yang Chinese. Jauh banget kan, kasih challenge kan nggak ada Chinese nya ya, sorry. Dan
saya tuh ngomong sama dia, Pak, saya ini udah putus nih setahun sebelum ketemu Bapak, gimana caranya saya bisa hamil dengan beliau? Oh, dia bawa orang-orang semuanya, termasuk sekarang dia melakukan hal yang sama, yaitu mengeluarkan siapa sih RV ini gitu. Untuk buat apa? Intervensi ya. Kemarin kata di PN, kata kuasa hukum saya gitu. Mau bebas katanya Kak. Ya udah bebas aja. Tapi dari Kalisa sendiri ada kekhawatiran nggak sih? Iya. Maksudnya ini kan Nggak ada, dia punya bukti apa coba? Bener ya, kalau saksi itu kan disumpah ya katanya. Setting. iya. Iya. Punya bukti apa? Gitu loh. Kalau dari versi kuasa hukumnya kan ada yang surat itu tuh Kak. Surat, dan dia ngasih bukti pas waktu kakak tuh pernah ngirimin foto bayi. Itu kan sudah aku jelaskan ya, tapi aku tuh nggak bisa buka di sini. Tonton aja podcast lah. Itu aku udah sejujur-jujurnya. Berarti kalau pun Ervin nanti mengeluarkan statement atau sekarang ngasih Coba cari, dia suruh ngomongnya bener gak? Coba blunder gak? Coba. Pasti blunder. Karena dia nggak punya bukti yang kuat. Dan sekarang saksinya RV itu minta perlindungan ke saya dan setiap hari meminta uang. Meminta uang ke Karena gini, jadi si inisial B ini, oke? Si inisial B ini dia dijanjikan sejumlah uang oleh RV ya untuk mengacak-acak, mengecoh saya gitu untuk kesaksian palsu, tapi nyata tidak diberikan oleh RV. Ya, akhirnya si B ini mendm saya, menelpon saya, bercerita semuanya kronologisnya dan minta perlindungan kepada saya dan kuasa hukum saya. minta uangnya tuh jumlahnya berapa? Ya receh sih, kayak ya 2 juta, 1 juta gitu-gitu loh. Tapi nggak pernah kakak tanggepin gitu. Jujur pernah saya kasih sejumlah uangnya gitu, tapi jadi kayak terus-terusannya males gitu, kayak aja mumpung gitu. Oke. Dan itu ada rekaman, ada record. Berarti sedikit mempertegas lagi, kalaupun Revalina ini muncul publik, berarti kakak tidak ada kekhawatiran. Sama sekali tidak ada kekhawatiran. Siap menghadapi ya kan? Sangat siap. Mungkin pesan untuk Revalina kalau Jangan halu. Ada lagi? Jangan halu. Udah itu aja. Harapannya apa? Ya mungkin harapannya kak. Untuk di kasus ini, semoga ada titik terang. Tujuannya sih mau berdamai aja, gitu kan. Jangan terlalu apa sih ya, keras gitu loh. Gitu sih. Oke. Thank you Aman. Kalisa.